Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Di renungan kali ini kita akan belajar tentang Allah sumber kasih yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Saya akan membacakan untuk kita bersama yang diambil dari terjemahan baru 2. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka kita juga harus saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, karena Ia telah mengaruniakan Roh-Nya kepada kita. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan siapa yang tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam inilah kesaksian kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan siapa yang takut tidak akan sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudara seimannya, maka ia adalah pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Inilah perintah yang kita terima dari Dia. Siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara seimannya. Nah, dari ayat ini kita belajar bahwa kasih terbesar yang kita tahu bersama adalah Allah yang mengaruniakan anak yang tunggal untuk kita. Maka saat Ia datang ke dunia, Dia memberikan contoh yang paling besar ketika apa yang Ia punya sebagai Allah itu menjadi suatu milik yang bukan dipertahankan, namun menjadi sama dengan manusia. Itu yang kita pelajari sebagai orang Kristen, dan itu yang memang terjadi ketika kasih terbesar itu masuk ke dalam dunia. Jadi di ayat yang tadi kita baca, Allah kenapa disebut sebagai sumber kasih atau Allah adalah kasih? Karena Ia adalah contoh yang tertinggi dalam mengasihi. Nah, lalu disebutkan juga di ayat yang tadi kita baca bahwa saat kita melihat teladan Allah ini, maka kasih Allah itu melenyapkan ketakutan akan penghakiman. Jadi disebutkan bahwa kasih melenyapkan ketakutan. Ketakutan yang dimaksud adalah ketakutan akan hari penghakiman, karena saat kita percaya kepada Dia, maka kita beroleh hidup yang kekal. Nah, oleh karena itu ketika kita mengenal Allah, yaitu dalam wujud Yesus Kristus yang kita baca, yang kita imani, yang juga Roh Kudus ada hadir dalam hati kita, maka kita juga punya, ya mungkin saya sebut sebagai satu teladan ya, untuk juga saling mengasihi. Jikalau kita mengasihi Allah, maka bentuknya adalah mengasihi sesama. Maka contoh tertinggi kita dalam mengasihi adalah Yesus sendiri. Ada satu perikop di Alkitab yang 2 minggu lalu saya renungkan, yaitu tentang ketika Yesus bertemu dengan Zakheus. Kalau dilihat dari cerita itu, ya Zakheus yang sebetulnya butuh akan Yesus, tapi Yesus sendiri yang menjangkau Zakheus. Dia mendatanginya kemudian berkata, turunlah, aku akan mampir di rumahmu. Maka kalau dilihat dari cerita itu, Zakheus yang adalah pemungut cukai, yang dianggap seorang yang yang dikucilkan mungkin ya, yang dibenci oleh masyarakat, justru Yesus menjangkaunya. Maka contoh tertinggi kita dalam konteks Zakheus tersebut adalah terkadang kita dengan sesama kan yang butuh siapa ya. Kalau kita merasa benar, kalau kita merasa juga punya derajat yang lebih tinggi, maka seharusnya orang yang butuh yang datang kepada kita. Namun ternyata tidak. Yang Yesus lakukan justru Dia menjangkau orang yang Dia tahu sangat membutuhkan kasih itu. Pada saat Yesus mengasihi Zakheus, justru Zakheus akhirnya berubah hidupnya. Dia bertobat, kemudian dia juga akhirnya memberikan apa yang dia ambil dari rakyatnya untuk kembalikan ke mereka. Jadi itu adalah contoh tertinggi dalam mengasihi ya, dan tentunya yang paling tertinggi lagi adalah pas saat Yesus memberikan nyawanya bagi kita semua. Kemudian di akhir bacaan tadi disebutkan bahwa
Tidak mungkin kita mengasihi Allah tanpa mengasihi sesama. Maka kalau kita berkata bahwa kita mengasihi Allah namun kita masih membenci atau kita hidup dalam suatu kehidupan yang tidak damai, maka justru ya kita adalah disebutkan sebagai seorang pendusta. Karena bukti bahwa kita mengasihi Allah adalah mengasihi sesama. Tidak mungkin kita mengasihi sosok yang tidak kelihatan, dalam hal ini Allah dan Yesus, tanpa kita mengasihi sesama yang kelihatan dari hari ke hari. Kiranya renungan ini dapat memberkati Bapak Ibu sekalian dalam mempraktekkan kasih Allah. Dan ingat, saat kita sakit hati, saat kita disihanati dan sebagainya, kita tetap harus mengasihi karena contoh yang tertinggi adalah Allah.